Halo Sobat Historis, kali ini temanin aku yuk untuk menelusuri jejak Sultan Suryansah. Nah, sekarang kita sedang berada di Sungai Martapura menuju ke lokasi makam Sultan Suryansah yang berada di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Salah satu ciri dari Pulau Kalimantan adalah terdiri dari banyaknya sungai. Tidak jarang kita sering mendengar istilah Banjarmasin adalah kota seribu sungai. Di masa lalu, sungai-sungai ini sangat strategis dan fungsional untuk berbagai keperluan. Pada abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha, yang mana Kerajaan Daha dan masyarakatnya masih menganut kepercayaan dari agama Hindu dan Buddha. Pada masa pemerintahan Raja Sukarama terjadi konflik perebutan tahta negara Daha antara dua orang anaknya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Akan tetapi Raja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Pangeran Samudra. Mendengar hal tersebut, Pangeran Tumenggung tidak terima. Pada saat inilah Pangeran Samudra merasa posisinya sedang terancam dan ia memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat, Kuin, Balandian, dan Banjar. Ini merupakan makam Sultan Suryansah dan beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap awal mula masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Makam Sultan Suryansah menyimpan banyak cerita sejarah. Makam Sultan Suryansah ini adalah kuburan Raja Banjar pertama yang memeluk Islam di bumi Lambung Mangkurat. Di dalam komplek makam ini terdapat 15 makam lain, yaitu Ratu Intansari, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Khatib Dayan, Patih Kuin, Pati Masih, Senopati Antakusuma, Syekh Abdul Malik, Haji Sa'ana, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, Said Ahmad, Gusti Muhammad Arsyad, Kiai Datu Buk Hashim, dan anak Tionghoa Muslim. Nah, Sobat Historis, kita bahas sedikit mengenai silsilah dari keluarga Sultan Suryansah. Ibu kandung Sultan Suryansah bernama Ratu Intansari. Beliau meninggal dunia pada awal abad ke-16. Sultan Suryansah memiliki seorang putra bernama Sultan Rahmatullah. Dia Raja Banjar kedua, bergelar Susuhunan Batu Putih dengan periode masa pemerintahan dari tahun 1550 sampai 1570. Sultan Rahmatullah mempunyai anak bernama Sultan Hidayatullah yang menjadi Raja Banjar ketiga. Sultan Hidayatullah, cucu dari Sultan Suryansah, memiliki gelar Susuhunan Batu Irang. Ia memimpin pemerintahan dari tahun 1570 sampai dengan 1595. Selain beberapa keluarga beliau yang dimakamkan di sana, ada juga tokoh-tokoh yang memiliki peran sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama ada Khatib Dayan, merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Ia menyampaikan syiar-syiar Islam dengan kitab pegangan Surat Layang,
Kalimah Saba di dalam bahasa Jawa. Ia seorang ulama dan pahlawan yang mengembangkan dan menyebarkan Islam di kerajaan Banjar sampai akhir hayatnya. Yang kedua, ada Patih Kuwin. Beliau merupakan kepala kampung Kuwin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasin. Ketika itu, ia telah menemukan Raden Samudra atau yang bisa kita sebut dengan Sultan Suryansa. Di samping makam terdapat bangunan museum yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan Raja Banjar yaitu Sultan Suryansa. Saat memasuki ruangan sebelah kiri, terdapat lukisan asli wajah Raja Banjar pertama, Sultan Suryansa, bersanding dengan lukisan Khatib Daya. Selain itu, terdapat berupa kendi kuno, cangkir kuno, piring kuno, sendok garpu kuno, serta perabotan yang terbuat dari tanah liat.
Masjid Sultan Suryansah dibangun pada tahun 1526 Masehi oleh Sultan Suryansah. Pembangunan masjid ini dilakukan setelah Pangeran Samudra atau bisa disebut dengan Sultan Suryansah berhasil merebut kekuasaan kerajaan negara Daha. Masjid Sultan Suryansah merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kalimantan Selatan. Masjid yang berada di pinggiran Sungai Kuin berjarak 500 km dari makam Sultan Suryansah. Tepatnya di Jalan Alalak Utara, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Masjid Sultan Suryansah merupakan peninggalan dari Sultan Suryansah. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur khas Banjar dengan konstruksi rumah panggung berbahan dasar dari kayu ulin dan juga beratap tumpang tiga dengan hiasan pustaka pada bagian atas.